Sebenarnya kan kalau misalkan kita bertransaksi secara e-commerce harusnya itu bisa lebih hemat. Harusnya ya Bu. Harusnya. Bu Diana udah di level ngecek nggak Bu? Selama 1 tahun itu udah habis berapa gitu? Saya tidak pernah ngecek sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holidi Asadil Alam, berjumpa dengan program baru kita yaitu BBM, Bincang-Bincang Madani, Tatap ke Depan. Dan Alhamdulillah saya selaku host Holidi Asadil Alam, langsung ada bintang tamu nih di episode baru kita, yaitu Bu Diana. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam. Sehat, Mas Bu? Holidi. Alhamdulillah sehat. Mas Holidi sehat. Nah, alhamdulillah sehat Bu. Tentunya teman-teman semuanya pasti penasaran ya, siapakah Bu Diana ini? Tentunya beliau punya banyak hal yang bisa disampaikan dan bermanfaat buat kita semuanya. Beliau ini adalah praktisi perbankan syariah. Nah, apa nih tujuan kita podcast hari ini? Yaitu tentunya kita pengen dapat ilmu nih, dapat input, insight, dan juga pengalaman Bu Diana menganalisis tentang perkembangan perekonomian ya atau gaya hidup saat ini. Ya, Bu Diana, kita tentunya pengen tahu nih dari Bu Diana. Kan selama ini bertahun-tahun menjadi praktisi perbankan syariah. Ya. Terus kita nih anak-anak muda juga melihat bahwasanya kok gue punya gaji ya, istilahnya habis buat gaya hidup ya. Maaf nih ya, istilahnya buat nongkrong, buat ngopi dan lain-lain itu tidak bisa terelakkan Oke. ya. Kadang kita pengen hemat, temen ngajak jalan ya. Ya memang sih Mas Odi, kalau kita perhatikan ya, sekarang itu era di mana kemudahan bertransaksi itu sangat tinggi. Ya, kita mau apa belanja, Belanja. tinggal Hmm. scroll handphone. Kita mau bayar tagihan Tagihan, apapun, iya. scroll handphone gitu kan. Nah memang yang diperlukan sebetulnya untuk memanage keuangan Iya. kita di era sekarang itu adalah kesadaran kita untuk membedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana yang namanya keinginan. Kebutuhan dan keinginan ya. Iya, itu dulu yang pertama. Dasar Sekarang- banget sebenarnya ya. Dasar sekali. Seperti tadi misal ada teman ngajak mau nongkrong, Ya. ya kan? Ini butuh atau ingin atau cuma ikut-ikutan gitu Iya. kan. Kalau memang kita meeting di Yes. kan nongkrong itu kan banyak arti sebetulnya Iya, ya. betul. Bisa juga ada pembahasan tentang hal-hal yang bersifat positif, bisnis Yes. segala macam. Itu berarti kan memang diperlukan. Positif ya. Kadang-kala kita dapat kerjaan dari tongkrongan kita juga Betul Bu, gitu kan. sekali. Silaturahmi, temen butuh ini, kita punya produknya, kita Ya. punya linknya gitu Bu Betul, ya. Terus berikutnya Bu, berarti tergantung nih ya tentang keinginan atau kebutuhan ya. Yang jadi tantangan tuh kita sering nolak-nolakin nih kalau diajak nongkrong ya, misalnya gitu ya. Habis itu galau sendiri Bu. Diajak Kesel nongkrong ya? kita tolak ya, nongkrong di coffee shop ini apa segala macam di mall ini, oke lah, gua lagi ada duit gue gitu kan ya. Oke gitu kan, itu hanya keinginan ya, itu bukan kebutuhan karena cuma nongkrong doang, Ya. gak ada hubungan sama kerjaan gitu Ya. kan. Tapi ternyata di rumah jadi bete sendiri, Oke. galau sendiri. Akhirnya kita ini ngelewati itu sangat susah Bu, karena bete, karena galau. Akhirnya ada teman ngajak nongkrong lagi, ya udah daripada gue nyesel gitu kan ya, gue ikut nongkrong. Akhirnya boncos di belakang ya. Istilahnya gajian, istilahnya pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, Besar malah minus pasak gitu. daripada tiang Nah, gitu ya. betul Bu. Ya itu balik lagi sih Mas Odi. Kalau memang sebenarnya gini, kebutuhan manusia itu kan bisa dikategorikan ya. Ada kebutuhan primer, tersier, sekunder gitu kan. Ketika kita menghadapi situasi yang melulu itu saja, Yes. itu bisa meningkatkan tingkat kesetresan kita. Sehingga memang sesekali itu dibutuhkan. Yang Sesekali. namanya hangout, nongkrong, bertukar pikiran, bertemu orang baru untuk menambah wawasan kita juga. Yeah. Nggak jadi masalah. Yeah. Yang penting kita tadi balik lagi apa ya sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan kita. Jangan memaksakan juga gitu kan. Setiap ada teman ngajak nongkrong, hayu. Setiap teman ngajak nongkrong, hayu gitu kan. Padahal baru kemarin nongkrong. Ya ini sebenarnya dasar banget, tapi bermanfaat banget Bu buat kita nih apa yang disampaikan oleh Bu Diana ya teman-teman semua ya. Tentunya sebenarnya dasar banget tadi tentang kebutuhan, keinginan, dan berikutnya skala prioritas. Tapi yang disampaikan Bu Diana ya terkesan dasar, tapi itu mereminder Bu buat saya terutama nih yang kadang-kadang masih boros juga ya nggak gitu kan ya. Jadi makasih banyak nih Bu Diana. Tentunya teman-teman semuanya perlu di underline ya bahwasanya hal-hal yang dasar itu terkadang kita terlupakan Bu. Betul. Betul nggak? Betul.
kita dengerin podcast ini, Bu Diana menyampaikan tadi keinginan, kebutuhan mana yang lebih penting, terus skala prioritas. Mungkin dari dulu kita dengar Bu itu Bu, tapi dengar podcast ini kita jadi ingat lagi, oh iya benar juga ya. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan nggak sadar Bu, terlena Betul. ya tentang kita bicara e-commerce atau marketplace di handphone kita kan pasti ada tuh ya, Ya. yang warna hijau, warna orange, warna apa aja gitu kan ya, gitu kan. Betul, Kadang-kadang karena ada saldo ya Bu ya. Gatel ya. Gatel gitu kan, beli yang nggak penting-penting, datang ke rumah apaan sih ini, ternyata nggak penting gue beli nih gitu ya. Nah kita sekarang beranjak nih, saya pengen tahu Bu tentang e-commerce ya, Oke. marketplace. Kan lagi rame nih di medsos kan ya, perdebatan ya nggak, di salah satu aplikasi ya kita tahu ya. Dan itu menurut Bu Diana tentang marketplace atau e-commerce sendiri, kemudian kita berbelanja ya dari online, itu sebenarnya membuat kita makin konsumtif atau produktif Bu? Oke. Sebenarnya kan kalau e-commerce itu kan hanya merubah transaksi saja, Mas Odi. Dari yang tradisional ketemu muka menjadi online ya, Online. tidak ketemu muka antara penjual dengan pembeli. Yes. Tapi hitohnya itu kan memang transaksi. Baik itu jual beli barang ataupun jual beli jasa. Sekarang kan e-commerce kan bisa mau salon ke rumah atau bersih-bersih ke rumah, itu kan tinggal klik datang orang gitu kan. ya. Nah, itu tidak apa ya? Menurut saya sih tidak serta-merta kita menjudge e-commerce itu adalah sesuatu yang konsumtif atau produktif. Tapi balik lagi ke tujuan kita bertransaksi Tujuan kita. dalam e-commerce itu. Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari dua sudut pandang, e-commerce itu bisa menjadi hal yang positif. Positif. Seperti saya, Ya. kan? Saya kan bekerja, Yes. ya kan? Dengan adanya e-commerce yang mendatangkan food itu ke rumah, gitu kan? Itu sangat membantu saya sekali. Membantu, betul. ya. Tapi kalau kita kategorikan melihat dari sisi yang berbeda gitu kan, oh jadi boros, jadi ini, jadi apa namanya belanja terus segala macam, itu balik lagi. Pengendalian diri kita ya, Bu, ya? Betul, pengendalian diri kita, dan tadi balik lagi ke skala prioritas, perlu atau tidak. Yes. Gitu. Keren, Sebenarnya kan kalau keren. misalkan kita bertransaksi secara e-commerce, harusnya itu bisa lebih hemat. Harusnya ya Bu? Harusnya, kenapa? Ketika kita pergi ke suatu tempat, ke mall lah, atau ke pasar gitu kan, yang tadinya kita mau beli satu, Malah 2, 3, temennya 4, banyak 5, 6 gitu kan, gitu ya. belum ongkosnya. Pergi mungkin bisa naik kendaraan umum, kereta, busway. Tapi kalau pulang dengan barang bawaan yang segitu banyak, mungkin kita akan butuh kendaraan yang lebih private gitu kan. Yes, ya, betul ya. Jadi tergantung balik lagi ke kitanya Bu ya. Betul. Nih Bu Diana nih standing point-nya bagus sekali ya. Pokoknya semua itu tergantung kita, mau boros, produktif, konsumtif, itu kan tergantung kita ya kan ya. Dan bicara soal penggunaan e-commerce Bu ya, itu kan. Tadi kan mempermudah kita beli makanan dan lain. Betul. Bu Diana udah di level ngecek nggak Bu? Selama 1 tahun itu udah habis berapa gitu? Saya tidak pernah ngecek sih, karena tadi Mas Odi, saya tuh menggunakan e-commerce, insya Allah semuanya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan Betul. ya. Apa yang saya perlukan itu yang saya cari di e-commerce. Yes, ya betul ya. Kemarin discuss dengan salah satu teman saya ya, itu dia udah mulai merasa ngecek juga, misalnya beli es teh manis nih, ya melalui online gitu ya Bu, datang ke rumah kita order doang gitu kan, ya food itu ya, kita datang ke rumah, gitu kan, ada biaya pemesanan, ada biaya pengiriman kan Bu, wah gitu kan, sebenarnya harusnya kita nggak mager ya gitu kan, kalau mau beli ya di warkop sekitar, warteg sekitar, lumayan lo hitung aja gitu kan, kalau biaya pemesanannya misalnya 5.000, biaya pengirimannya 10.000, 15.000 lo, es-tehnya sendiri 5.000, 20.000 gitu kan. Iya sih, gitu kan, benar juga sih ya, tergantung kitanya gitu kan, tergantung kebutuhannya kan. Betul. Gitu. Kayak misalkan kalau memang sih kalau misalkan kita bicara hemat, itu bisa jadi sudut pandang kita tuh tidak hemat kalau misalkan berkacanya seperti itu, ongkos, kemasan, ada dan biaya segala pemesanan macam. juga kan? Betul ada. Itu kayak baru-baru ini deh ada biaya pemesanan. Lumayan sekarang kan. Kan nggak ada ya. Tapi balik lagi tadi, kalau memang kita perlu itu gitu kan. Misalkan tengah malam kita mau sahur, ibaratnya kita perlu kan, adanya yang bantu untuk membelikan apa yang kita butuhkan gitu kan. Kalau kita beli jalan dulu, ngantri, pulang-pulang udah keburu imsak, gitu sih. Jadi hal-hal yang seperti itu juga mungkin perlu dipertimbangkan. Masih cermat juga sih. Cermat Bu ya. Karena teman saya itu kayak mengkaji ini Bu, termasuk tentang biaya pemesanan itu. Wah sekarang baru ngeh ya ada biaya pemesanan ya. Itu ngaruh juga karena
dia pernah makan di sebuah tempat makan atau warung yang juga ada online-nya ya, Oke. ada penjualan online-nya. Terus dicek di aplikasinya, harganya memang jelas lebih murah yang di langsung Oke. langsung datang ke warungnya kan. Gue biasanya beli pecel ayam misalnya 20.000 nih sepaket gitu kan. Tapi kalau pakai online di warung yang sama bisa 25.000 gitu ya. Belum ongkirnya dan lain-lain. Dia udah mulai ngitung gitu Bu. Oke. Mungkin udah berkeluarga ya. Udah Ya, berkeluarga berasa betul. kan. Berasa, Gitu kan. berasa. Pada punya anak dan segala macam. Nah ini dia Bu yang menjadi tantangan. Balik lagi seperti apa yang dikatakan Bu Diana kan. Tentang Kebutuhan, keinginan, skala prioritas, dan kecermatan. cermat ya Bu ya. Cermat. Harus cermat. Teman saya cermat juga Bu. Ngitung di luar harga makanan soalnya. Saya belum menghitung ke situ. Nah itu nggak salah ya guys ya. Jadi intinya kita harus cermat juga ya gitu kan. Selama bisa ditempuh oleh kita sendiri, mungkin lebih hemat dari ongkir dan biaya pemesanan, nggak ada salahnya kita beli langsung ya Bu ya. Tapi Nggak kalau ada untuk salahnya, menghemat waktu ya, misalnya sibuk dan lain-lain ya kita bisa order by online ya Bu ya. Gitu. Nah Bu, ini jawaban Bu Diana tadi relate dengan apa yang ingin saya katakan untuk selanjutnya Bu ya, tentang peralihan nih tentang jual beli offline ke online. Nah, ini tantangannya bagaimana cara kita menghadapinya, Bu? Maksudnya seperti ini. Kan sempat ramai tuh ya, yang lagi ngehits banget gitu dibahas di medsos ya, nggak habis-habis kayak tentang fenomena toko-toko di Tanah Abang yang Sepi. sepi, ya kan? Tentunya kita bahas juga ya, gitu kan, hal-hal yang lagi rame di luaran sana ya. Terus sampai wah kelihatan banget lah nggak ada pengunjungnya dan lain-lain segala macam, komen netizen juga pro dan kontra apa segala macam gitu kan ya. Terus gimana Bu cara kita nanggepinnya? Kalau mungkin tadi sudut pandangnya Bu Diana kita sebagai konsumen Bu, Oke. gitu kan. Kita coba beralih, mungkin yang dengerin podcast kita ini juga ada dari teman-teman yang itu jualan. Oke. Ya, makanya pertanyaan saya sebelumnya kan tentang konsumtif atau produktif Produktif. nih, tentang e-commerce ya Bu ya. Oke. Kalau konsumtif kita sebagai konsumen, kalau produktif kita sebagai Produsen. produsen ya atau Oke, penjual ya. penjual. Nah sekarang kita pengen dengar nih dari Bu Diana nih. Ya, memang kalau kalau saya sih melihat sesuatu Ya. mestinya dari sisi yang positif. Yes. Oh. Negatifnya pasti ada. Kan Oke. segala sesuatu itu pasti dua sisi. Bahkan Ya. kita bisa melihat itu dari 360 derajat sudut pandang Ya, gitu kan. kacamata helikopter lah ya. Betul. Mhm. Nah, kalau kita bicara sisi positifnya, Ya. sebetulnya dengan adanya e-commerce ini itu kan menambah apa ya? Cara dari penjual itu untuk memperoleh nasabah, memperoleh pembeli, Ya. ya kan? Nah, kalau itu dianggap sebagai sesuatu sesuatu yang mengancam, Ya. ya itu memang bisa juga ketika dia tidak bisa beradaptif dengan itu. Sekarang kan di era seperti ini kita udah nggak bisa Mas berpaku pada apa yang sudah kita lalui bertahun-tahun yang lalu saja. Memang kita dituntut untuk melakukan perubahan atas adanya era ini. Nah, ketika e-commerce itu dianggap menjadi hal yang positif, itu kan dianggap sebagai dia punya toko tapi nggak punya toko sebetulnya. Punya media penjualan tapi tidak perlu kos untuk sewa toko, sewa orang. Yes. Iya kan? Nah, itu mestinya dijadikan dia sebagai alat untuk meningkatkan omset. Meningkatkan omset. Betul. Sebetulnya gini, kan kalau kita pembeli, penjual, ya kan, yang kita inginkan kan barang dagangan kita kan terjual, gitu kan. Mau ada orang datang, tidak ada orang datang, yang penting barang dagangan kita terjual. Nah, dengan adanya e-commerce itu sebetulnya merupakan lapak baru, ya, tempat baru mereka untuk bisa memasarkan dan meraih konsumen-konsumen mungkin yang dari luar jangkauan mereka. Gitu sebenarnya. Kita mestinya sih melihatnya dari sudut pandang itu. Yes, supaya kita kan kalau melihat segala sesuatu dari sisi positif itu semua pikiran, hati, upaya, tenaga kita tuh jatuhnya positif. Jatuhnya positif. Tapi kalau kita melihat itu negatif itu udah waduh gitu kan, buntu aja semuanya gitu. Itu sih. Jadi mestinya itu dianggap sebagai peluang yang baru. Bu Diana, kita pengen tahu nih, menurut Bu Diana agar kita bisa bertahan hidup nih di era seperti sekarang yang luar biasa disruption-nya ya. Pertama kita sebagai konsumen, tadi kan ya mungkin jadi boros, jajan dan lain-lain. Terus kita sebagai produsen juga, dalam artian mungkin kita dagang nih Bu. Peralihan dari offline ke online ternyata nggak mudah juga. Banyak yang udah mencoba online tapi nggak rame.
lapaknya di online gitu, udah live gitu tapi nggak rame gitu kan. Nah, menurut Bu Diana nih, selaku praktisi perbankan syariah, kita pengen tahu Bu, gitu ya, cara kita bertahan hidup itu seperti apa, dan berikutnya kita pengen tahu juga seboros-borosnya kita Bu, atau kebutuhannya itu memang mentok sama gaji gitu kan. Apa iya Bu, gitu kan, kita itu nggak bisa nabung, caranya Oke. seperti apa gitu Bu ya. Oke, iya. Memang Mas Odi ya, kalau misalkan kita bicara era disruption seperti sekarang ini, kita memang harus mau tidak mau harus beradaptasi. Nah, dengan adanya adaptasi tersebut, Ya. maka kita mestinya ya mampu Ya. mampu untuk bertahan atau survive di era ini gitu. Baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Memang perlu waktu transisi, dan waktu transisi masing-masing itu nggak bisa disamakan. Ya. Beda-beda. Mungkin tadi yang Mas Odi sampaikan ada yang dari offline ke online tapi belum laku, nggak apa-apa, diteruskan. Jangan Diteruskan. berhenti gitu. Iya, Jangan iya. berhenti, diteruskan. Karena mau tidak mau kita memang harus. Mau tidak mau kita memang harus. Nah, kemudian kalau dilihat apa ya namanya rumus dasar, kita bicara rumus dasar ini ya, Ya. pengelolaan keuangan itu sebetulnya simpel. Dari dulu sampai sekarang itu simpel. Gimana tuh Bu? Pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Ya, oke. Terus? Sehingga yang kita keduanya bisa kita manage sebetulnya. Ketika pemasukan kita sudah, kalau misalkan seperti saya kan karyawan gitu Yeah. kan, pemasukan kan sudah ketahuan lah Tiap tiap bulan bulan segini. dapat segini. Berarti kecuali misalkan ada lembur atau segala macam gitu kan, ada tugas keluar. Nah, sehingga yang mesti saya kelola itu adalah dari sisi pengeluaran. Ya. Nah, kebalikan kalau dari apa namanya sisi yang tidak berpenghasilan tetap ya, seperti wira swasta, produsen, Ya, kan? atau saya freelancer lah ya. Oke. Kadang dapat banyak, kadang dapat dikit gitu kan. Nah, itu yang perlu apa ya digarisbawahi Ya. dalam hal skala prioritas untuk mengatur pengeluaran. Begitu. Nah, PR-nya jadi nambah karena dua sisinya itu berubah gitu kan. Ya. Dari sisi pendapatannya tidak ada fix gitu kan, tidak non fixed income. Dari sisi pengeluarannya juga jadinya mesti mau tidak mau, suka tidak suka mengikuti. Mengikuti. Prinsip dasarnya itu pendapatan tidak boleh kurang dari atau harus lebih dari pengeluaran. Pengeluaran. Gitu. Sekarang oke. kalau misalkan kita bicara keinginan gitu, wah keinginan banyak pasti kan. Mau beli rumah di sini, mau beli mobil ini, motor ini gitu kan. Tapi ketika kita apa namanya Skala prioritas. menyusun skala prioritas sebetulnya nggak perlu banget kok rumah di sini gitu kan. Yang penting rumah nyaman, dekat dengan kantor, akses apa namanya kendaraan umum itu dekat gitu kan. Mobil juga sama, kayaknya nggak perlu yang merek itu, masih bisa yang di bawahnya gitu kan. Nah, itu jadi kalau misalkan kita sudah tahu apa yang kita butuhkan, maka baru kita lihat nih kemampuan kita seberapa besar untuk mensukseskan itu gitu kan. Misal kemampuan kita ternyata belum, berarti kan ada dua hal nih. Kita turunkan keinginan kita atau kita tahan dulu. Tahan dulu, kita nabung ya kan. Kita kelola dulu nih dari sisi sumber untuk pembayaran atau sumber pembelian kebutuhan kita tersebut sampai nantinya cukup. Kemudian gini Mas Odi, ketika kita bicara tentang nabung itu ada dua kelompok sebetulnya. Ada yang nabung berdasarkan dari sisa saldo yang ada gitu kan. Ada yang nabung berdasarkan apa yang mereka ingin capai. Nah, baiknya menabung yang kedua. Apa yang akan ingin dicapai. Kenapa? Karena ketika kita tahu nih apa yang mau kita capai, itu kan semangat. Akhirnya yang lain menyesuaikan. Nah, semangat. Akhirnya yang tadinya nggak perlu makan, tadinya biasanya ke restoran, cukup ke warteg sebelah gitu kan. Makan yang tadinya mungkin ke warteg bisa masak di rumah bawa bekal gitu loh. Jadi itu jadi bikin menabung itu menyenangkan. Gitu, tidak menjadi sesuatu yang aduh gaji saya segini habis buat ini gitu kan. Tidak. Jadi bukan berarti kita memprioritaskan atau menomorsatukan menabung, tidak, tapi dengan adanya tujuan kita menabung itu menambah semangat kita, sehingga yang lainnya otomatis kita akan dengan sendirinya menyusun
skala prioritas, berhitung dengan lebih cermat. Seperti itu, Mas Odi. Yes, ya banyak banget ya ini teman-teman semua ya yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Diana tentang kebutuhan, keinginan, meskipun kita udah tahu, tapi kadang nggak ngeh ya Bu ya, Ya, karena betul. ada tekanan-tekanan sosial atau kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang itu kadang-kadang masih membutuhkan istilahnya ekonominya yaitu simbol-simbol ekonomi, ya nggak? Nongkrongnya di mana nih? Kan butuh simbol tuh. Oh, Gitu nongkrongnya ya? di kafe ini. Itu kan simbol, Bu. Istilah ekonomi ya. Simbol-simbol ekonomi. Wah, atau enggak buat IG story, Bu. Oke, baik. Kalau masa IG story-nya di warkop terus Ya. gitu. Sesekali boleh. Sesekali boleh. Nah, ini penting, ya nggak? Sesekali boleh. Jadi jangan lupa gitu kan, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, dan juga skala prioritas itu penting ya buat teman-teman semua ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Diana Sama-sama, atas sharingnya, Mas atas Odi. ilmunya, atas pengalamannya. Dan tadi yang paling penting atau gimana cara kita bisa menabung Bu ya. Itu ya. Betul. Jadi penghasilan besar atau kecil harus wajib menabung. Betul. Dan menabung itu harus dijadikan sesuatu yang menyenangkan. Nah ini penting nih teman-teman semua ya. Menabung itu harus dijadikan Sesuatu yang menyenangkan. sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi menabung itu bukan keterpaksaan ya Bu ya. Bukan, jangan. Jangan ya. Wah gara-gara gue nabung nih jadi nggak bisa nongkrong. Gara-gara gue nabung nih nggak bisa holiday nih, nggak bisa liburan nih gitu kan. Ya Bu ya. Tapi betul. bukan itu Bu ya. Bukan. Makanya tadi mesti ditetapkan dulu tujuan dari menabung itu apa. tujuannya. Misal Mas Odi kan ada anak gitu kan. Yeah. Buat anak sekolah pasti kan semangat dong. Ya. Atau kita pengen pergi haji, pengen umroh gitu. Itu juga salah satunya Bu ya. Menyenangkan keluarga, orang tua dan sebagainya itu juga termasuk Bu ya. Oke Bu Diana, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Sama-sama, Bu Mas ya. Odi. Alhamdulillah. Ya teman-teman semua, itu tadi yang disampaikan oleh Bu Diana. Alhamdulillah ya, luar biasa, banyak sekali ya obrolan, insight ya, dan juga benefit yang kita dapatkan dari yang disampaikan oleh Bu Diana. Dan tentunya ikutin terus podcast kita di episode selanjutnya. Tetap tonton ya di BBM Bincang-Bincang Madani. Tatap ke depan dan mudah-mudahan masa depan kita menjadi masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendingan beraniin aja KPR. Dia berani ya merih dulu lah. Saya paling nomor 1 itu punya rumah. Nomor 1 ya. Nomor 1 punya rumah dulu. Jangan prioritasin mobil dulu, punya rumah dulu. Untuk anak sekarang ya, punya rumah dulu. Terus udah nggak usah ikut-ikutan FOMO-FOMOan itulah. Iya, istilahnya FOMO mungkin kan? bahasa ekonominya itu simbol ekonomi Bu. Iya, jadi terjebak sama ini loh di sosmed itu ya kan, gaya-gayaan. Aduh, siapa sih yang mau ini yang ngerasain kita sendiri ya kan? Iya.